Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman karena saya baru hadir kali ini berkat kesibukan akhir-akhir ini yang membuat saya akhirnya jarang upload. Insya Allah sebisa mungkin di sela-sela kesibukan saya usahakan untuk bisa upload setiap hari lagi supaya bisa menemani hari-hari kawan-kawan semuanya. Untuk itu kembali kami sambut dengan ucapan welcome back to my channel. Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Untuk para teman-teman sekeluarga. Sementara itu biar adil, tak lupa juga kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang dengan satu-satunya budaya giveaway pemberian cuma-cuma dari UNESCO dengan maksud supaya mereka nggak lagi ngerecokin budaya orang. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 sebagai ajang untuk mengukur kekuatan timnas U17 dalam menyambut Hari Kemerdekaan yang untuk pertama kalinya diadakan di tanah Sumatera Utara sebagai bahan dari Coach Nova Arianto melakukan eksperimen sebelum terbang ke Qatar untuk melakoni debut pertamanya di Piala Dunia U17 bagi Garuda Muda kemarin baru saja telah selesai. Hasilnya tim junior kita yang diisi mayoritas para pemain lokal ini mencatatkan hasil yang nggak terlalu buruk amat karena mampu menahan imbang tim Piala Dunia lainnya seperti Tajikistan dengan skor 2-2 di pertandingan pertama, kemudian berhasil mengalahkan tim pelapis yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia untuk Uzbekistan U17 dengan skor 2-0 di pertandingan kedua. Namun sayangnya di pertandingan terakhir harus menyerah lawan tim peringkat ketiga Piala Dunia edisi sebelumnya yaitu Mali dengan skor tipis 1-2 sehingga merelakan Piala Kemerdekaan dibawa pulang oleh tim Mali U17 ke tanah Afrika. Sementara itu agak terdengar suara kegirangan dari dalam gua yang cuma bisa nonton dari kejauhan dalam kegelapan. Yang siklusnya senantiasa langsung masuk gua ketika kita menang tapi langsung keluar gua ketika kalah. Suatu kebiasaan dari dua tetangga sebelah sesama Asia Tenggara yang begitu nampak kayak fans kardus nggak paham bola karena wawasan dangkalnya yang mengamati tanpa harus peduli ngelihat lawannya kayak apa, mau itu level dunia atau level ASEAN, yang penting kalau kita kalah maka mereka bahagia. Pas kita hanya mampu bermain imbang lawan Tajikistan, kita dibilang ya di kandang sendiri nggak bisa menang. Namun begitu kita menang lawan Uzbekistan, langsung pada masuk koa dah tuh. Langsung senyap. Kalaupun ada ya paling cari-cari alasan, katanya kita menang beruntung lah, kita menang lawan tim pelapis lah. Nanti siklusnya gitu lagi, begitu kita kalah langsung pada bareng-bareng keluar goa. Cuma buat ngetawain kita yang kalah sama tim-tim langganan Piala Dunia. Macam keledai yang jadi penonton setia pacuan kuda, namun dengan nggak tahu dirinya ngetawain salah satu kuda yang lagi kalah, yang nggak pernah ngaca padahal dirinya sendiri. Kagak pernah diajak, karena emang boro-boro layak untuk ikut pacuan kuda tingkat dunia. Makanya bisanya cuma jadi penonton setia sambil nungguin kita kalah. Ya itulah hari-hari yang dilakuin para tetangga kita yang nggak pernah diajak ke level dunia, tapi kocaknya masih aja dia pada jadi penonton setia kita. Penasaran seperti apa reaksi tetangga? Kira-kira begini ragam komentar dari warganet se-Asia Tenggara yang menyaksikan pertandingan kita di Piala Kemerdekaan. Nah, pas kita kalah lawan Mali kemarin, dia bilang, "The real example of make your own cup in your home ground, but cannot win it." Atau kalau yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka artinya, ini contoh kita bikin piala sendiri di kandang sendiri, tapi masih aja nggak bisa menang katanya. Dan seperti biasa, kalau udah kayak gini, paling kalau nggak nostalgia, ya ingat-ingat masa lalu. Saking karatannya prestasi dia. Makanya dia bilang, pas AFF 2010 dan Sukansi 2011 lalu, negara penuh rasuah ini, maksudnya kita kena back-to-back dipecundangi Malai Dash di kandangnya sendiri. 2025 hari itu, AFF bawah 23 tahun di Jakarta. Di Jakarta pula pialanya masih lagi di Abik Vietnam. Nah, time ini dah dipindah ke Medan pun still piala buatannya itu dibawa pulang Mali. Ini salah venue-nya apa kualitinya? Terus dia bilang, kok ada ya yang dah buat piala sendiri tapi still orang lain yang menang di kandangnya sendiri. Dah lah orang susah. Tak payah buat event lagi. Ini aku ada tali, sila orang kena gantung dirikan pohon sana. Disuruh gantung diri kita. Dia kira kita nih cuma gara-gara runner up, kita nih galaunya kayak dia yang pada gak pernah diajak. Seolah kayaknya kita tuh ngerasa kehilangan banget gitu, gak bisa juara di kandang kita sendiri. Padahal biasa aja. Orang ini tujuannya buat trial, menguji coba, mengukur sejauh mana kemampuan anak asuh Coach Nova Arianto untuk Garuda Muda. Udah tahu fungsinya sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Ya jelas lah setiap pelatih bakal melakukan eksperimen di piala modelan kayak begini, sehingga bisa mengevaluasi apa
apa-apa yang kurang dan meningkatkan apa-apa yang sudah ada. Apalagi hitungannya tim debutan seperti Timnas Indonesia U17 ini, dengan hasil 1 imbang, 1 menang, dan 1 kalah, itu sudah termaksud memberikan perlawanan yang sedikit memberi gambaran kayak gimana nasib kita di Piala Dunia nanti. Karena ya yang kita hadapi adalah sesama tim yang pada lolos Pilden juga. Jadi nggak ada masalah kalau emang kita harus kalah. Hikmahnya ketika kita melawan Mali kemarin, itu kita dapat pelajaran berharga untuk bekal menuju ke Piala Dunia nanti. Apalagi kita ini tergabung di grup H bersama Brazil, Zambia, dan Honduras, yang notabene menjadi kualitas lawan yang lebih berat dari Piala Kemerdekaan kemarin. Makanya sekali-kali main di level dunia, jangan bertahan di Tarkam mulu. Biar tahu kayak apa situasinya. Yang kayak gini-gini mana bisa dipahamin sama tim yang masih harus adu nasib berebut jatah 1 tiket untuk ke Piala Asia doang. Sekarang mari kita lanjut reaksi dan komentar dari tetangga sebelah. Itulah tuh quality anak jati lokal dia orang. Tak adalah power sangat. Ini baru lawan Mali, belum lawan Brazil kok. Dah lah nak, mimpi apa akan Piala Dunia nanti? Baik, tarik diri celang. Baik, tarik diri celah dari sekarang daripada Deva hanya lauk pelengkap jadwal di mata dunia. Emangnya kita nih dia yang belum apa-apa udah main tarik diri, nyusahin panitia orang. Sampai-sampai ada netizen Thailand yang ngingetin, saya tidak mengerti mengapa Anda tampak begitu iri dengan kesuksesan Indonesia. Oh, malai Jess. Jangan diganggu pemain lokal Indonesia. Mereka sekarang mewakili ASEAN di Piala Dunia. Kita perlu saling mendukung sebagai tetangga. Sedikit nasihat dari tetangga Anda. Kalau tadi Bani Tom Yam yang ngingetin Bani sarapan, sekarang geng Pinoy yang gantian nampar Bani sarapan. Dia bilang dalam bahasa Tagalog yang kalau diterjemahkan artinya, "Hei kamu, ingat kan kemarin tim junior kamu jadi lauk pauk kita di Jakarta?" Padahal sepak bola bukanlah olahraga favorit kami. Cuma ribut doang, 2-0 udah cukup menggambarkan kualitasmu. Diperjelas gak tuh sama geng Pinoy? Terus ada yang bilang, sekarang saya ngerti kenapa Vietnam kalah 0-5 sama Indonesia. Dibalas sama Bani Nguyen. Kami tidak kalah dengan Korea Utara 6-0 seperti kamu. Kami seri dengan Jepang, Australia, UAE, bahkan grup keras katanya. Habis itu another Bani Nguyen lainnya ikut-ikutan nimbrung dengan bahasanya sendiri, yang kalau diterjemahkan artinya, kalau soal talenta lokal, Vietnam juaranya. Tapi kalau soal bantuan Belanda dan kartel bayaran, kalian juaranya. Kalian berdua sama saja. Ya, kalian berdua sama sekali nggak punya talenta lokal yang berkualitas, kata Bani Nguyen. Maksudnya kita disama-samain sama sebelah. Kalau lokal kita nih nggak punya kualitas. Kata si paling AFF Bani Nguyen. Habis itu diterusin sama Bani sarapan tipe M. Ini baru Mali, Mat. Apa tah Brazil? Nak jauh-jauh ke Pildun buat apa? Korang tengok dah lah di kandang sendiri, bahkan dah buat piala sendiri pun still jadi pecundang. Kemarin bawah 23 kalah dari Vietnam. Sekarang Mali pula bawa piala dari seberang. Goa mana Goa? Anjay, dikatain pecundang sama negara sampah yang gak bisa lolos Piala Asia. Puncak komedi. Iya sih, di Piala Dunia U17 lebih berat lawannya. Cuman ya, daripada gak lolos Piala Dunia, bahkan Piala Asia aja gak lolos, orang lawan gua aja seri. Jangan harap ke Piala Dunia, lawan Laos saja seri. Terus kata netizen kita lagi, FIFA World Cup U17 2023 itu juara satunya Jerman, juara duanya Prancis, juara tiganya Mali, terus baru juara empatnya Argentina. Dari sana aja kita udah tahu level Mali berada di mana, di kelompok junior. Ngeri bro. Lawan peringkat 3 juara dunia tahun 2023. Terus dibalas sama anak jati tempatan. Ayat penyedap hati, kalah ya kalah Pak. Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.